Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Biar kita terus mengandalkan Tuhan, terus berserah, berharap kepada Tuhan saja, menyerahkan hidup kita dan mengikuti tuntunan Tuhan sepanjang hari ini, dan tentu untuk hari-hari selanjutnya kita membiarkan Tuhan memimpin kita, membimbing kita melakukan apa yang harusnya kita lakukan selama kita hidup di dalam dunia ini, dipercayakan untuk kita menjalani hari-hari kita. Karena hidup ini bukan bicara tentang kita, bukan bicara tentang supaya kaya, supaya hebat apa kata orang, tetapi saya mempercayai bahwa kita ada di dunia dengan tujuan Tuhan yang sangat jelas. Karena itu biarlah roh hikmat dan wahyu turun atas kita, sehingga kita bisa mengenali Dia dengan benar. Karena kita terus sedang belajar apa yang menghalangi kita di dalam pengenalan kita kepada Allah. Kalau kita perhatikan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 13-16, dua murid yang ke Emmaus ketika Yesus datang menjumpai mereka, bertanya kepada mereka, karena mereka sedang bercerita, bercakap-cakap tentang apa yang sedang terjadi di Yerusalem tentang kebangkitan Yesus. Ketika mereka sedang bercakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama dengan mereka. Dalam ayat 14 pasal 24, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Kalau kita lihat di Injil Yohanes pasal 20 ketika kebangkitan Yesus, ketika Maria datang berdiri dekat kubur di ayat 11-16, ketika dia sedang menangis, dan ketika dia menangis dia melihat ke dalam kubur itu, dia melihat ada dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Lihat, perhatikan, Tuhan Yesus berkali-kali berbicara bahwa dia akan bangkit. Maria tahu itu, dengar itu, bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit. Tetapi ketika realita itu terjadi, kita melihat informasi yang disampaikan Maria salah. Tuhanku telah diambil orang, dicuri, dan gak tahu di mana diletakkan. Dan ketika dia berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Jadi kita melihat bahwa terkadang Bapak Ibu, kita orang-orang yang kita pikir dekat dengan Tuhan, orang-orang yang bercerita tentang Tuhan, tetapi kita melihat ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenali Yesus dengan baik dan benar. Dan kita sudah belajar bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi kita mau serius dan melihat betapa pentingnya pengenalan akan Allah, karena ketika kita tidak mengenali Allah, bahkan menolak, meremehkan, Tuhan akan menolak, seperti kata Hosea 4 ayat 6, bahwa Dia akan melupakan anak-anak kita, keturunan kita. Karena itu saya mau dorong Bapak Ibu, jangan anggap sepele dan enteng pengenalan akan Tuhan dalam kehidupan kita. Karenanya saya berharap biarlah kita mengalami, merasakan kehadiran Tuhan secara pribadi, sehingga Tuhan menjadi begitu nyata walaupun tidak kelihatan dalam kehidupan kita. Kita belajar kemarin bagaimana bahwa kesombongan, keangkuhan itu salah satu tempat benteng untuk iblis membangun kubu-kubunya, selaput-selaputnya, selubung-selubungnya. Makanya orang Kristen yang sombong, dia akan sulit bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Saya tidak tahu sudah berapa tahun sudah jadi orang Kristen, bagaimana tingkat pemahaman kita kepada Tuhan. Kalau saya boleh ulang baca dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima, kami mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun. Perhatikan, kubu ini terbangun oleh keangkuhan manusia. Untuk apa tujuannya kubu ini dibangun di atas keangkuhan manusiawi kita? Untuk menentang pengenalan akan Allah. Sehingga ini yang menjadi penghalang. Makanya Paulus berkata, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dia menggunakan senjata Allah untuk merubuhkan kubu-kubu, benteng-benteng, perasaan-perasaan, pemikiran-pemikiran. Karena kesombongan, saya mendefinisikan adalah perasaan yang ada dalam diri manusia yang lahir dari perasaan manusia berdosa. Kesombongan adalah sebuah perasaan yang ada dalam diri kita yang lahir dari perasaan manusia berdosa.
Jadi pada dasarnya Bapak Ibu, benih sifat daripada iblis itu ada di pikiran perasaan kita. Ketika kita lahir baru, roh kita harusnya baru. Tapi hidup lama pikiran kita, perasaan kita tidak serta-merta berubah. Karena itu kita perlu mengikuti Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, mengenali Dia. Datanglah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Lawan daripada kesombongan adalah kerendahan hati. Kita perlu belajar, Tuhan kita rendah hati. Orang-orang yang sombong, biasanya Bapak Ibu, dia tidak merasa memerlukan Tuhan. Dia merasa tidak perlu mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Dia tidak mengakui Tuhan. Tidak ada kerinduan dalam dirinya untuk mengenal Allah secara pribadi. Karena itu terkadang begitu banyak sekali selaput-selaput yang menutupi kita. Makanya kita perlu datang kepada Tuhan, berjalan dalam kerendahan hati. Jadi perasaan-perasaan ini perlu diisi dengan kebenaran. Dalam Amsal 15 ayat 33 dikatakan takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi kalau kita ingin lihat pengenalan kita bertumbuh, kita perlu yang namanya kerendahan hati. Dan takut akan Tuhan, kerendahan hati adalah dua hal yang perlu kita miliki dalam hidup kita. Dalam pasal 16 ayat 18 dikatakan kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Rendah hati adalah sebuah sikap yang perlu kita miliki sebagai orang percaya di dalam pengenalan akan Allah, untuk kita bisa mengalami selaput-selaput hal-hal yang menghalangi kita diangkat oleh Tuhan. Apa maksudnya rendah hati? Orang yang rendah hati adalah seorang pribadi Kristen yang dalam hidupnya sangat menghargai Tuhan, menghargai kebenarannya, bukan menghargai diri sendiri dan pemikiran sendiri. Jadi banyak kali saya lihat kita begitu keras. Kalau saya ingat cerita tentang Yakub, dia bergumul semalam-malaman. Tuhan berkata, lepaskan aku. Gak mau, dia bilang, kalau engkau gak berkati aku. Bergumul semalam-malaman. Jadi biarlah kita menjadi pribadi yang lembut, pribadi yang rendah hati, yang mudah diarahkan. Jadi orang yang rendah hati adalah orang yang punya kemampuan bukan karena dirinya, tapi karena dia bersandar kepada Tuhan. Dia minta tuntunan Tuhan, dia mengejar Tuhan. Dia orang yang tidak suka dengan ketidakbenaran. Dia suka dengan yang namanya kebenaran. Jadi dia mengejar kehormatan yang datang dari Tuhan. Orang yang rendah hati adalah pribadi yang tidak munafik. Karena itu saya berdoa biarlah kita meminta hal yang paling utama dalam doa kita. Bukan minta pencapaian, bukan yang sekedar minta diberkati, talenta, kuasa dipakai Tuhan, dahsyat. Saudara, ketika engkau rendah hati, segala kebajikan, segala kemurahan, segala kuasa. Karena sifat, kalau sudah tahu, air itu selalu mencari tempat yang rendah. Jadi kuasa Tuhan gak perlu saudara kejar, akan mengalir. Berkatnya gak perlu saudara cari-cari, kejar-kejar. Rendahkanlah hatimu, maka itu akan mendahului kehormatan. Karena ganjaran kerendahan hati adalah kemuliaan Tuhan. Tetapi sebaliknya kesombongan itu mendahului kehancuran hidup kita. Saya berdoa biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hati yang rendah, sehingga benteng-benteng setan, penolakan-penolakan, kebodohan-kebodohan, ketidakmengertian tersingkap, sehingga kita bisa melihat Tuhan, kita bisa mengenali Dia dengan benar. Doa saya, mari kita bangun kerendahan hati dalam hidup kita supaya kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.